Oke teman-teman, setelah penjelasan di part 1, kini adalah penjelasan di part 2. Kami berangkat dari Singapura menuju Jeddah menggunakan Singapore Airlines yang dioperasikan oleh Scoot ya, maskapainya. Lebih ekonomis, tapi pelayanannya menurut saya tidak kalah bagus dengan maskapai yang lain. Makan malam, kita dapat berapa kali makan ya waktu itu tuh? 2 makan besar, 1 snack. Oke, nah ini posisi saya udah ngambil mikot di atas Yam Lam Lam menggunakan ihram. Kita juga dapat selimut ya teman-teman. Kita dapat selimut dan selimutnya boleh dibawa pulang. Itu diumumkan teman-temannya untuk merchandise. Cuma ujiannya begitu kita tiba di Bandara Jeddah, koper itu rusak teman-teman. Ujian pertama nanya tuh rusak yang itu sudah di lock, juga locknya bisa terbuka. Jadi antara dua opsi nih, opsinya adalah komplain atau mau seperti apa. Jadi kita komplain online saja meskipun belum close sampai sekarang. Tapi ini ujian setelah ihram ya teman-teman. Jadi kita tetap harus bersabar ya teman-teman, selalu beristighfar, bersabar, bertasbih, selalu bersabar pokoknya, karena kita juga nggak tahu ya, karena kita transit itu nggak ngambil bagasi, kita nggak ngambil koper, jadi kita nggak tahu apakah dari Jakarta atau dari mana ini rusaknya. Kalau mau mancing di sini milih laukna tuh. Nah setelah sampai di Bandara Jeddah, kita pesan shuttle ya, NW Bus, inget ya, shuttle bukan bus. Ini menuju NW Bus. Nah ini menuju shuttle bus ya teman-teman, bukan bus. Karena kalau bus itu adalah bus angkutan untuk para jemaah umroh yang menggunakan travel. Ini sudah di dalam bisnya. Pesannya mudah teman-teman, ada di depan akuarium tadi yang di lantai bawah. Nah lewat web juga bisa. Nah ini udah di terminal Jarwal. Ini terminal Jarwal sudah terlihat seperti ini. Dan ini saya berbicara dengan teman saya. Saya ketemu sama saudara baru dari Lombok nih, Bang Yus nih. Gimana Bang Yus? Alhamdulillah kalau di sini masya Allah. Nggak usah takut di sini. Karena kita di sini tuh tamu Allah. Nggak perlu takut, Allah nggak perlu takut di sini tuh. Masya Allah. Insya Allah ketemu orang-orang baik lah ya. Insya Allah di sini Insya Allah. Karena kita tamu Allah, Insya Allah akan dijamin sama Allah juga. Jadi dari tanah air udah berdoa dulu, ketemu sama orang baik, Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Saya nih ketemu sama Bang Yus ya, alhamdulillah. Ini saudara dari Indonesia, masya Allah, Mas Nana. Makasih loh Bang Yus ya. Oke. Alhamdulillah. Hati-hati. Sampai ketemu Bang Yus ya. Salah. Assalamualaikum. Nah, salah satu tantangan umroh mandiri adalah membawa koper seperti ini. Jangan biarkan istri kalian membawa koper berat. Jadi ceritanya kami itu sudah berkonsultasi dengan teman saya yang tadi, dan teman saya menyarankan untuk jalan kaki aja karena dekat hotelnya. Dan kalaupun naik taksi, hotelnya juga tidak bisa masuk ke halaman depan hotelnya. Taksinya nggak bisa masuk ke halaman depan hotel. Jadi saya jalan kaki. Itu di sebelah kiri teman-teman, itu pagar-pagar itu sudah masuk ke halaman Masjidil Haram ya teman-teman. Jadi si taksi-taksi itu nanti berhentinya di pinggir-pinggir situ. Saya akan masuk ke dalam, nanti kopernya ditarik sampai ke depan hotel gitu. Lalu apalagi ya titiknya terutama ya, kita harus nyari titik yang tepatnya. Jangan lupa kita harus tetap bertanya kepada askar untuk lokasinya ada di mana. Setelah itu teman-teman, karena teman saya menyarankan paling hanya jalan sekitar 10 sampai 8 menit dari terminal Jarwal tadi, pemberhentian terakhir NW Bus, saya jalan lah dari situ. Ya lumayan lah karena konturnya juga menanjak, tapi tetap seru karena antara tanda tanya dan dakdikduk juga ya. Apa dakdikduknya? Ya kita tuh udah masuk ke halaman pelataran Masjidil Haram gitu, yang tadinya kita hanya bisa melihat di televisi atau di media sosial. Saya sudah ada di daerah masjid gitu, di pelataran masjid. Itu sangat berdebar-debar gitu hati itu gitu teman-teman. Terlebih sudah menggunakan ihram ya, jadi perjalanan itu lebih mendebarkan dan menyentuh banget lah secara ke hati saya, itu menyentuh banget lah. Jadi hotel di sini itu bawahnya itu pusat perbelanjaan tuh kayak
kayak gitu tuh pinggir-pinggir situ tuh tempat makanan, terus belanja ada parfum tuh, ini juga sama tuh kayak gitu. Nah, ini perjalanan pertama saya masuk ke hotel, tapi karena belum boleh masuk ya, sudah saya jelasin di video yang awal. Saya hanya drop koper aja lalu melaksanakan umroh. Umrohnya juga nggak saya video karena umroh itu seperti sholat ya teman-teman, itu ritual, ada rukunnya, jadi saya nggak video-video. Yang ada setelah umroh ini dia. Ini saya potong rambut, bayar 10 SAR kalau nggak salah. Jadi dikerok teman-teman, langsung nggak pakai gunting, dikerok. Lalu ini makan, setelah itu di lantai yang sama, di lantai dan di gedung yang sama ya teman-teman. Nah, ini saya karena belum boleh masuk check-in, jadi saya ketiduran di lobby seperti yang saya ceritain di video yang part satunya ya teman-teman. Nah, ini gambaran kamar hotel saya ya, ada mesin kopi, ada mesin air panas. Lalu ini meja, kursi normal lah teman-teman, kasurnya 2, ada TV seperti biasa lah, nggak apa, fasilitasnya nggak kita pilih yang lux karena kita mau fokus ini untuk istirahat, lalu kita ke masjid lagi. Tapi alhamdulillahnya ini situasinya hotel ini termasuk yang ring 1 dan dekat dengan Masjidil Haram, jadi begitu keluar dari hotel itu sudah halaman. Malah terkadang lorong hotelnya juga digunakan untuk sholat fardu atau sholat Jumat teman-teman, saking sudah padatnya. Dan di dalam kamar ini kita bisa mendengarkan langsung azan dari Masjidil Haram. Jadi ada speaker yang terhubung di dalam kamar gitu teman-teman. Meskipun kita sebelum adzan sudah berangkat, tapi kita pernah sekali mendengarkan itu. Ini video saya ambil dari tempat makan ya, restoran breakfast kami. Kalau pagi kan dapat breakfast. Nah, ini kita ambil video dari situ teman-teman. Oke, seperti itu, sambil bertemu di video selanjutnya. Sarapan lalapan.